Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Petrang Channel, hari ini kita bertemu lagi setelah sekian lama saya belum membuat konten. Hari ini sesuai dengan nama channel Petrang, waktu kita menerangkan hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat, yang belum jelas kita perjelaskan. Nah, sore ini saya kedatangan tamu nih dari mahasiswi salah satu universitas di Aceh, Gebrina Rizka, yang ingin katanya berbincang-bincang tentang masalah ataupun soal atau hal yang terkait dengan lembaga Wali Nangro. Kita selaku masyarakat tentu wajib juga mengetahui apa-apa mengenai dengan instansi-instansi atau institusi yang ada di daerah kita. Gimana? Coba kenalkan dulu diri Gaby. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gebrina Rizka nih. Tadi sudah sekilas Ibu menjelaskan atau Ibu menyebutkan nama saya Gebrina Rizka, yaitu saya dari Prodi Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Tentunya terima kasih nih Bu, pada sore ini telah memberikan sedikit waktu ataupun kesempatan untuk bisa berbincang-bincang nih mengenai tentang kelembagaan yang ada di Aceh tentunya. Nah, kadang sedikit saya selaku mahasiswa otomatis generasi Z, kadang di sini saya melihat nih, sudah mengetahui sekilas tentang lembaga Wali Nangro. Nah Bu, kadang banyak orang di luar sana, dan saya juga pernah ikut dalam berbincang juga dengan teman-teman saya, banyak generasi Z sekarang atau anak muda sekarang itu tidak mengetahui nih sebenarnya apa sih fungsi lembaga Wali Nangro itu sendiri. Ada juga generasi kami menyebutkan apa yang telah diberikan lembaga Wali Nangro dan apa manfaatnya yang telah dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana nih Bu dari pendapat Ibu? Jadi pertanyaannya itu bagus sekali, sesuai dengan anak muda sekarang yang memang harus serba tahu supaya memahami apa-apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, jadi lembaga Wali Nangro ini, sebagaimana kita ketahui, itu lahirnya itu kan melalui MOU Helsinki. Nah, dari perdamaian antara dulu pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Nah, melahirkan MOU Helsinki yang salah satu poinnya itu menyatakan akan dibentuknya lembaga Wali Nangro. Nah, kemudian lembaga Wali Nangro dimunculkan melalui UPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006. Nah, di situ di pasal 96 itu dinyatakan 96-97 tentang lembaga Wali Nangro. Nah, kemudian lembaga Wali Nangro berdasarkan PA ditindaklanjutkan dengan kanun Aceh tentang lembaga Wali Nangro. Nah, sepanjang sejarahnya dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, kanun lembaga Wali Nangro itu sudah ada 3. Jadi kanun pertama itu adalah kanun nomor 8 tahun 2012, kemudian diubah dengan kanun 9 tahun 2013. Kemudian diubah lagi dengan kanun nomor 10 tahun 2019. Kemudian terakhir perubahan dengan pencabutan kanun nomor Aceh, kanun Aceh nomor 2 tahun 2003 tentang Wali Nangro. Jadi 3 kanun terdahulu itu sebutannya ada lembaga Wali Nangro. Nah, kemudian kanun terakhir berubah namanya menjadi kanun Wali Nangro. Nah, dari ketiga kanun tersebut dapat kita lihat bahwasanya Wali Nangro, kalau kita pelajari kanunnya itu ada fungsinya. Nah, fungsi Wali Nangro itu adalah berkaitan dengan dinul Islam, kemudian dengan pembentukan regulasi, kemudian dengan dengan adat istiadat, dengan pelestarian kasanah gitu ya, dan juga dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, jadi lembaga Wali Nangro ataupun Wali Nanggronya itulah fungsi Wali Nangro, sehingga
diwujudkan lembaganya untuk kita masyarakat Aceh. Nah, selain dari fungsi, kemudian ada juga tugas dan wewenang Wali Nanggro. Ya. Tugas dan wewenang Wali Nanggro, kalau kita lihat dalam kanunnya, itu ada juga berkaitan dengan dinul Islam, berkaitan dengan adat istiadat, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Aceh, ya. Berkaitan juga dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas tugas fungsi wewenang wali keluar, itu dapat membentuk perwakilan-perwakilannya juga di luar negeri. Kemudian berkaitan juga dengan lembaga-lembaga adat secara globalnya demikian. Secara lebih rincinya itu ada dalam Kanun Aceh tentang Wali Nanggro. Tapi secara global itulah yang harus dilakukan oleh Wali Nanggro. Bahkan juga ada kewenangan Wali Nanggro yang berkaitan dengan sumber kekayaan alam Aceh. Nah, di mana kekayaan alam Aceh untuk mengolahnya atau memberikan izin untuk pengolahan sumber daya alam Aceh harus ada rekomendasi dari Wali Nanggro. Kenapa harus demikian? Disebabkan karena selama ini Wali Nanggro melihat bahwasanya pengolahan kekayaan alam Aceh belum optimal dirasakan oleh masyarakat Aceh, sehingga perlu rekomendasi Wali Nanggro agar sumber daya alam itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh dan juga tidak merusak alam dan tanah-tanah ulayat milik masyarakat, agar kehidupan masyarakat adat tersebut tidak menjadi sebuah sengketa dalam masyarakat dengan pihak-pihak pengelola sumber daya alam. Baik, tadi sudah sangat jelas ya Ibu sudah bilang tentang fungsi dan wewenang dari Wali Nanggro itu sendiri. Nah, tentang sejauh ini Bu, adakah satu kasus yang udah ditangani oleh Wali Nanggro, baik itu mengenai tentang adat ataupun dinul Islam? Bagaimana ya? Kalau kita lihat dari berita-berita yang ada dari Wali Nanggro, itu dapat kita lihat ada beberapa yang telah dilakukan, mungkin belum optimal. Seperti umpamanya Wali Nanggro salah satu fungsinya juga adalah menjaga perdamaian. Perdamaian itu dalam arti yang luas, bukan hanya konflik persenjataan, tapi juga perdamaian dalam lingkup keagamaan, implementasi adat istiadat dan sebagainya. Nah, baru-baru ini ada aktivitas Wali Nanggro dalam memfasilitasi penyusunan standarisasi adat Kota Subul Salam. Jadi standarisasi adat Kota Subul Salam itu dilakukan dalam rangka untuk memberikan kedamaian bagi masyarakat Subul Salam yang beraneka ragam suku ada di situ untuk penyelenggaraan adat, khususnya adat perkawinan dan ragam hias. Jadi istilahnya seperti adat nasionalnya mereka lah. Karena selama ini menjadi permasalahan Subul Salam, ketika tampil mewakili Kota Subul Salam, para masyarakat atau mukim yang dari sana merasakan, oh ini kok tampil adat yang dari mukim ini, mukim A, mukim B, mukim C. Jadi dengan adanya standarisasi tersebut, itu salah satu solusi untuk kedamaian dan perdamaian bagi masyarakat Kota Subul Salam untuk mengimplementasikan adat mereka mewakili Kota Subul Salam. Nah, kemudian juga ada penyelesaian sengketa-sengketa tanah ulayat di mana Wali Nanggro memfasilitasi untuk menyelesaikannya dengan pihak-pihak yang melakukan eksploitasi terhadap tanah-tanah ulayat. Nah, mungkin semuanya itu memang belum optimal bisa dilakukan. Kalau kita lihat informasinya ada berkaitan dengan sumber keuangan yang belum optimal, atau mungkin pengelolaan keuangan juga mungkin yang belum tepat. Nah, jadi masih banyak juga hal-hal yang memang harus diselesaikan kalau kita lihat oleh lembaga Wali Nanggro sendiri untuk mencapai tujuan lembaga tersebut ya. Oke Bu, ada satu lagi pertanyaan Ibu. Karena juga saya program dari teman-teman saya nih Bu ya. Bahasanya kan tadi bisa kita petik lembaga Wali Nanggro juga adalah sebagai lembaga adat. Kemudian kita ada MAA nih Bu, Majelis Adat Aceh. Ada suatu pernyataan bahwasanya apakah tidak tumpang tindih nih Bu atas lembaga Wali Nanggro sebagai adat, kemudian MAA juga sebagai adat nih.
Nah, kadang bisa Ibu jelaskan apa nih sih perbedaan antara lembaga wali nangro itu sebagai manfaatnya sebagai adat, kemudian ada juga MA. Nah, bagaimana nih Bu? Ya, jadi sebenarnya tupoksinya tidak tumpang tindih karena kalau wali nangro itu kan pembina dia dalam kanun Aceh tentang lembaga adat itu disebutkan wali nangro dan juga dalam kanun wali nangro itu ada satu pembina. Jadi yang melaksanakan itu adalah Majelis Adat Acehnya. Jadi dalam kanun 8 2000 Kanun 10 2008 dan lembaga adat disebutkan bahwa pembina lembaga adat itu adalah wali nangro. Dan pembinanya secara berhierarki. Jadi wali nangro mina MAA, MAA membina yang di bawahnya dan lembaga-lembaga adat di bawahnya. Tentu tupoksi pembina dengan tupoksi yang dibina ada perbedaannya. Nah, jadi skop lembaga wali nangro itu dia kepada bentukan standarisasi, hal-hal yang untuk mengoptimalkan fungsinya lembaga-lembaga adat tersebut. Nah, itu yang menjadi kewenangan, fungsi dan tugasnya wali nangro. Jadi tidak ada yang bertumpang tindih. Kecuali apabila misal wali nangro dalam rangka untuk menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya dalam hal dinul Islam, dalam hal pelestarian khasana, dalam hal adat istiadat. Jadi penguatan lembaga-lembaga adat, wali nangro sudah mengeluarkan 4 peraturan wali nangro. Peraturan wali nangro tentang kurikulum pendidikan Aceh Islami, peraturan wali nangro tentang pelestarian khasana sejarah kebudayaan Tamadun Aceh, peraturan wali nangro tentang mukim sebagai satu masyarakat hukum adat, kemudian peraturan wali nangro tentang pagi nangro. Jadi skop daripada wali nangro ini adalah pembuat kebijakan. Pembuatan kebijakan. Ya, jadi implementasinya pada instansi-instansi terkait. Nah, misalnya seperti MAA, MPU, MPD, Dinas Syariat Islam, lembaga vertikal maupun yang horizontal yang terkait. Jadi tidak ada yang tumpang tindih kecuali apabila membuat program kegiatannya itu tidak memahami regulasi yang ada. Itu apabila oknum-oknum yang membuat di instansi pemerintah tidak memahami regulasi itu masing-masing, itu penyebab timbulnya tumpang tindih. Tapi apabila dipahami, ternyata dia tidak tumpang tindih. Jadi ada skopnya masing-masing. Ada tupoksinya juga masing-masing ya Bu ya. Berarti kita petik lembaga wali nangro ini sebagai pembuatan kebijakan di bawah-bawah mereka ini ya berarti Bu? Iya, dia pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan-kebijakan itu adalah di instansi-instansi terkait tersebut. Ya. Terus kan kita tes ya. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Kadang untuk sejauh ini Bu ya sudah sangat paham. Tadi Bu sudah menjelaskan tentang lembaga wali nangro, fungsinya. Nah, kadang juga di sana bukan saya aja nih, untuk teman-teman jauh di sana nanti bisa melihat nih ya di sosial media Ibu ataupun di YouTube Ibu. Nah, kadang banyak yang bertanya-bertanya. Ada juga kadang yang tidak mengerti nih ketika tanya bukan dengan orang yang tepat, tentunya tidak paham tentang wali nangro itu. Karena tadi sudah kita dengar kayak tadi ada masalah apakah tidak tumpang tindih nih antara MA dengan lembaga wali nangro. Sudah Ibu jelaskan juga ya perbedaannya antara MA dan lembaga wali nangro. Karena itu juga suatu ilmu nih, kita sebagai generasi muda harus bangga mempunyai satu lembaga yang berbeda dari wilayah lainnya, kekhususan kita ya Bu ya. Itu kekhususan dan keistimewaan kita. Iya. Jadi kalau umpamanya selama ini ada yang bilang, oh itu menghabis-habiskan uang. Iya. Sebenarnya tidak menghabis-habiskan uang, justru itu satu hal yang sangat bermanfaat. Hanya masyarakat perlu mengontrol program kegiatannya itu harus sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tidak terjadi pemborosan keuangan. Jadi inilah partisipasi masyarakat untuk selalu mengawasi dan mengevaluasi pelaksana-pelaksana yang terkait dengan lembaga wali nangro, apakah mulai dari kesekretariatannya, kemudian personil-personil perangkatnya wali nangronya. Jadi masyarakat harus proaktif melihat apakah kegiatan-kegiatan dilakukan itu ada optimal atau tidak, diberi kritisi, diberikan saran masukan, dan selalu diawasi. Berarti kita juga bisa nih ya melihat juga, oh patut kita ada yang ditanyakan atau dikritisi, bisa nih kita ngadukan apa yang diperlukan. Nah, kalau jika kita tidak ingin bertanya dan hanya melihat segi
segi negatifnya itu tentu membuat wilayah nggak kita maju-maju. tidak akan maju, perspektif Iya. yang tidak baik itu. Nah, kalau bukan kita siapa lagi ya Bu ya? Kalau bukan Iya. kita yang anak muda sekarang yang tidak membanggakan, ya siapa lagi dan bagaimana gitu. Oke, Bu. Iya, karena kan untuk mendapatkan lembaga wali nanggro itu penuh dengan perjuangan. Hasil dari satu perjuangan konflik yang bertahun-tahun itu ditempuhlah penyelesaian melalui lembaga wali nanggro ini. Jadi apa yang kita perdebatkan dulu, yang kita inginkan sehingga kita dari konflik berkepanjangan melalui lembaga wali nanggro inilah kita raihkan. Iya. Ada ketidakadilan dalam hal apapun. Jadi memang di lembaga wali nanggro ini harus ada orang-orang yang betul-betul berpikir, yang mau bekerja keras, yang mau memperjuangkan Iya. kepentingan masyarakat, rakyat Aceh dan agama. Oke, ya Bu. Jadi berarti kita doakan mudah-mudahan lembaga wali nanggro yang sudah ada di lingkungan kita bisa lebih terus meningkatkan aktivitasnya. Iya, dan kita pun sebagai masyarakat turut berdukung ya, berdukung, kasih semangat juga adalah tentunya untuk harus ada nih berdirinya lembaga wali nanggro. Jangan kita masyarakat Aceh yang malah menolak nih adanya. Kan Iya. ada beberapa memperkasi, wah tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya kan, ya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Ya, jadi berarti kita padahi dulu ya. Oh ya, pada untuk sore ini ya. untuk part yang pertama, kadang Iya. cukup sekian nih teman-teman. Nanti ada video selanjutnya atau pembahasan selanjutnya nih. Iya. Karena kami juga tidak menjelaskan hanya tentang lembaga wali nanggro. Bisa jadi kami akan membahas mengenai tentang pemilu serentak pilkada ya tahun 2024 yang dimana sangat hits sekarang nih dibahas. Bagaimana pemimpin yang akan maju ke depannya. Oke. Oke, guys. Jadi mudah-mudahan berguna, bermanfaat kontennya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.